Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Narendra Bagus Nurseto dengan NIM A11 2023 14983. Pada sesi kali ini atau pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah Arduino ini bisa menjadi akses point sekaligus web server. Di sini sebelumnya saya sudah menginstal sebuah library yang untuk membuat sebuah AP atau access point itu ada di yang kalau nggak salah itu yang ini, yang WiFi Manager by Zaku ini. Selanjutnya untuk yang web servernya saya menggunakan HTTP web server ini by Tolentino. Oke, jika kalian sudah menginstal, kalian bisa menggunakan sampelnya itu di sini. Kita pertama klik file ini, lalu kita klik sampel, kita scroll ke bawah, ada WiFi S3, selanjutnya ada AP Simple Web Server. Nah, di sini nanti muncul defaultnya. Ini udah ada yang saya ubah sih, cuman buat kalau buat kalian yang baru pakai itu udah bisa langsung dipakai. Cuman tinggal nyesuaiin aja di bagian ini. Ini untuk SSID atau nama akses point kalian nantinya. Lalu ada ini secret pass, itu buat ya password. Jadi kalian itu buat ngaturnya itu bukan di sini ya. Itu kalau kalian ngaturnya di sini tuh bakal error karena ini tuh manggil apa ya, ini tuh berarti kayak variabel ya, variabel yang dipanggil dari sebuah file itu, yang dimana variabel itu terletak di sini. Oke, di sini ada include with wifi s3.h, lalu ada include file yang tadi. Nah, terus ini ada int LED 13 itu buat ya menyalakan lampu ini ya, LED ini ya. Karena di sini nanti saya prosesnya adalah menyalakan lampu tersebut menggunakan Oke, di sini ada defaultnya dari sana. Sebenarnya itu untuk logikanya itu, nah segini itu dari apa ya, dari sampel tadi, dari sampel. Kita tinggal ubah sedikit. Ini bisa kalian ubah, ini access point web server itu nanti kalau nggak salah buat modul di sini kalau nggak salah. Buat dimunculin di serial monitornya. Lalu ini ada inisiasi atau pemanggilan dari LED-nya, karena LED-nya itu sebuah hasil atau tujuan itu ya, jadi kita output. Kalau kayak button kemarin untuk mengatur itu ya nanti dia jadi input, bisa input pull up atau input pull down gitu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, di sini ada logika jika if communication with Wi-Fi module file, berarti ini untuk
eh, menyatakan jika wifi-nya itu gagal komunikasi ke HP atau wifi-nya itu gagal, nggak bisa dari device ke HP itu nggak bisa berkomunikasi. Ini kalau ini berarti untuk firmware, berarti kayak kalau dari pesannya ini berarti kemungkinan itu karena versinya itu masih yang lama, belum terupdate. Nah, untuk IP ini yang digunakan untuk membuka webnya nanti. Jadi sebenarnya itu IP yang ini tuh kalian bebas. Ini mau pakai berapapun nanti bebas. Pokoknya yang isi dari yang saya blok ini itu nanti buat membuka akses untuk mengatur nyala matinya sebuah lampu tersebut. Nah, ini ada creating access point name. Jadi kalau access point-nya itu udah berhasil, maksudnya berhasil terbuat gitu ya, nanti muncul di serial monitor ini. Udah terlalu banyak, jadi maaf ya kalau agak kurang menjelaskan. Nah, lalu ini status wifi bikin HP, SSD, pas itu kalau nggak salah ini dari apa ya? Kalau ada device yang menghubungkan atau mencoba berkomunikasi atau mencoba masuk ke jaringannya, nanti dia menyesuaikan kalau SSID dan passwordnya itu benar, maka dia nanti lanjut ke code berikutnya. Nah, ini status WLAP connected. Jika statusnya itu terkoneksi atau terhubung, maka dia akan menampilkan output ini. Device connected to AP. Kalau nggak terhubung, maka dia akan memunculkan output yang device is connected from AP. Gitu. Terus ketika ada klien baru, maka yang di print itu new client, maksudnya berarti kalau udah ke terselesaikan satu, nanti satu progress, satu perintah kayak nyalain, nanti dia new client lagi gitu. Nah, terus karena ini kita mau pakai sebuah web server, kita itu nggak bikin webnya itu terpisah, tapi kita dibikin dalam satu file ini. Nah, caranya gimana? Ini tinggal kayak kita ngoding pakai HTML, ini diimplementasikan di satu code atau satu file ini. Sampai sini. Nah, ini tuh buat kalau kita udah ngakses webnya, misalkan tadi 192.48.56.2 gitu ya.
slash h, atau ketika kita memencet atau mengklik tombol on, itu dia otomatis akan ter, ter dia akan muncul atau membaca ada slash h itu. Kalau slash h berarti lampunya hide atau menyala. Tapi ketika kita memencet yang off, nah, maka dia akan slashnya ganti itu jadi slash l. Kalau nanti dia akan mati. Nah, ketika sudah selesai satu proses, jadi dia akan kalian langsung disconnected kayak gini. Terus nanti ada klien connected lagi gitu. Nah, ini SSID-nya yang di sini ya, yang ada dibuat. Terus IP itu dia manggilnya itu yang tadi yang ini yang 192.48.562. Nah, terus open browser HTTP itu IP address-nya sama. Oke, mari kita demokan. Ya, pastikan sudah terhubung ke jaringannya ya. Kalau belum ini nggak bisa diakses nih. Pasti dia nanti error atau nggak muncul. Kemungkinan lama, jadi kita coba aja ya langsung untuk. Nah, kan dia nggak terhubung karena kita belum terhubung. Coba kalau kita pas sudah terhubung ke HP-nya, nah otomatis dia akan muncul. Nah, sekarang kita coba untuk posisinya itu oke. Saat kita on, nah dia akan nyala. Itu di sini kita lihat stage-nya itu menjadi high. Lalu yang tombol off kita coba bisa. Lalu gimana kalau kita mencoba menggunakan device lain, tapi satu jaringan atau kita koneksikan ke HP kita. Sebenarnya sini sudah terlihat ya, kita sudah terhubung ke tes HP bagus. Oke, kita coba akses 192.168 titik, loh salah, 48.56.2. Otomatis bisa ya. Lalu coba jika kita memencet yang on, nah dia akan nyala, dia akan mati. Pastikan kita masih terhubung ya. Oke, mungkin cukup sekian demo dari saya untuk project kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.